Halo guys, hari ini gua kedatangan salah satu teman yang cari jadwalnya susah banget dari bulan Desember janjian, akhirnya di hari ini terrealisasi bisa ngobrol sama Billy. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, sehat Bill? Alhamdulillah. Billy Joava. Iya, betul. Oke, gokil. Gimana kabarnya Bill? Alhamdulillah baik. Gimana Sekarang baik? Aku baik. Jarang banget aku lihat dan juga ketemu kamu di kota ini. Kemana aja sih Bill? Udah pindah sekarang. Oh udah pindah? Iya. Kemana tuh? Ke Bintaro. Kenapa pindah Bill? Karena aktivitas dan kegiatan banyaknya di sana sekarang. Alhamdulillah. Sama istri juga di sana sekarang. Udah beristri ya sekarang. Udah nikah. Beristri. Ternyata Billy sudah nikah. Kapan tuh Bill nikah? Tahun lalu baru 1 tahun. Tapi sudah punya dede bayi kah? Belum. Belum. Ya tapi nggak dihalangin kan? Nggak. Billy ngalir aja. Istrinya orang mana? Orang Bandung. Tar dulu Bill. Kamu langsung nih soalnya nih random dari ya? Nggak random tapi bagus, aku senang. Maksudnya Billy tiba-tiba bukan ngilang ya, dalam tanda kutip ngilang, karena dulu kan sering banget kita ketemu ya Bill ya. Terus nggak ada nih Billy. Terus kemarin pas kita WhatsAppan ternyata di Bintaro gitu loh. Terus dapat jodoh malah orang Bandung. Dan dengar katanya jodohnya nih dari proses ta'aruf. Iya benar. Bener Bill? Bener. Serius? Jadi singkatnya waktu itu Ray sama Dinda. Oke. Ray Mbayang sama Dinda Hao waktu itu punya salah satu brand. Dia itu kayak bikin fashion show gitu di ICE-BSD Tangerang. Singkat cerita dikenalin lah sama salah satu orang sama calon istri waktu itu. Di backstage akhirnya cuman sapa-sapaan doang kayak halo, gimana tuh? Hai halo, assalamualaikum gitu-gitu doang. Terus akhirnya Dinda nanya ke calon istri waktu itu, Isyal jomblo nggak katanya gitu. Terus berpotensi karena waktu aku masih jomblo, sering-sering nginep di rumah Ray sama Dinda kan. Terus Kak minta cariin dong karena kan sebenarnya terinspirasi dari mereka karena mereka tuh kan ta'aruf ya. Setelah dari situ banyak sedikit belajar tentang ta'aruf seperti apa ya, walaupun di zaman sekarang ya, tapi yang penting prosesnya masih sesuai syariat Islam. Enggak, gue kenapa ketawa soal ta'aruf, kamu nyinggung soal ta'aruf di era sekarang karena memang banyak orang yang maksudnya mengsalah-artikan ta'aruf itu. Tapi sebenarnya jangan menyepelekan karena ini sebenarnya kita juga prosesnya bukan yang kayak pacaran dan emang bener-bener ketemunya cuma 2 kali. Nah ini maksud gue tuh ini Bill, ta'aruf yang bener dan baik itu kan sebenarnya ini bukan ta'aruf tapi ketemunya sering banget gitu terus loh. Intens chatan. Kalau aku sama Isyal nama istrinya siapa? Ratu Isyal, tapi Ratu Isyal. Cantik banget, gila bini lu cantik model banget. Soalnya Gue tuh mau tanya ke lu Bill, kan tadi ketemunya dari Ray dan juga Dinda kan. Udah pasti berarti masih satu circle, masih satu dunia. Model istrinya Billy. Model. Sekarang masihkah? Sekarang itu aja sih, kayak modelnya paling kalau ada kapal-kapal berdua kayak gitu-gitu. Jadi lebih kayak kalau dulu kan sendiri mungkin ya, tapi kalau sekarang jadi ngajak suami kayak gitu-gitu. Seru loh Bill. Aku seneng banget kayak pasangan muda yang nikah terus masih satu dunia kerja gitu. Boleh kamu hire aku tapi aku ajak suami ya. Gitu misalkan Billy-nya sendiri gitu. Ih keren banget. Dan hari ini istrinya juga ikut nemenin Billy. Bagus keren. Lanjutin Bill. Berarti ta'arufnya prosesnya berapa lama Bill? Prosesnya 2 bulan. Jadi ta'arufnya itu ditengahi oleh salah satu murabi juga. Dan ada, jadi kalau ta'aruf itu sebenarnya yang beneran tuh kan tukeran CV. Oke. Tukeran CV, berarti saling
tulis hanya misalkan membaca secara kalau main bola statistik aja gitu ya Bil. Statistik aja. Bener kan? Bener. Profile kayak mau kerja gitu loh. Iya. Terus gimana Bil, ceritain dong, seru kayaknya. Waktu kita ini akhirnya waktu itu sempat ketemu, dipertemukan di salah satu rumah teman kita. Terus tapi banyak kan ada 3 orang waktu itu. Terus ada murabinya juga yang menengahi ta'aruf kita. Terus karena kita waktu itu kurang prepare sih sebenarnya. Jadi hanya pengenalan secara lisan, tidak by text gitu. Karena memang ada cara ta'aruf yang memang yang Billy tahu itu by CV, tukeran CV, mulai dari kelebihan kekurangannya dijelasin, punya riwayat penyakit dan lain-lain itu dijelasin. Karena kan ta'aruf itu dimulai untuk melangsungkan hubungan bukan jangka pendek. Iya, aku tahu, aku paham. Apalagi kan kita nanti mau nikah gitu kan, nanti kedepannya bakal bareng-bareng terus nih. Maksud aku gini Bil, aku kan ini gelap banget nih soal ta'aruf teman-teman. Maksud aku tuh by CV dan sedetail itu loh Bil. Dan Billy nggak komunikasi seintens itu. Jadi intens itu. Jadi kalau aku ta'aruf yang melalui WhatsApp tapi di grup ada murabinya, ada serius. Jadi apa-apa kayak misalkan pulang dari pertemuan itu tuh kita dita'aruf sama murabi waktu itu. Terus akhirnya pulang dari situ kita lapor ke orang tua masing-masing. Dan dibahasnya juga setelah ngomong ke orang tua di grup itu. Wow, gokil Bil. Kita balik lagi ke belakang nih Bil. Pas kamu dikenalin sama Ray sama Dinda ke istri kamu ini, saat itu masih calon ya? Iya, calon waktu itu. Apa yang kamu rasain Bil? Emang lu langsung jatuh cinta sama dia atau ada getaran saat itu atau gimana Bil? Kayak yakin aja sih waktu itu langsung, karena waktu itu emang bener-bener yakin kalau jodoh itu Allah yang ngatur ya, Allah yang ngatur. Langsung pulang dari situ, bukan soal alim ya, tapi emang bener-bener emang pulang dari situ tidur tahajud, sholat istigharah. Tapi langsung sebutin nama orang itu. Maksudnya sampai mau menikah pun H-1 mau menikah masih istigharah karena minta yang terbaik dari Allah. Bener nggak yang didatangkan dan dipertemukan sama Allah itu bener-bener jodoh kita gitu. Itu keren Bil. Itu keren. Sumpah Bil, gue seneng banget. Sorry Bil, usia berapa sih Bil? Tahun ini 26. Masih muda. Aku bisa bilang itu masih muda. Masih muda ya, tapi ngerasa udah tua. Jangan dong, jangan. Maksudnya itu masih angka yang sangat muda untuk pernikahan ya. Untuk pernikahan. Nah saat itu Billy langsung cerita ke mama papa atau enggak? Maksudnya kayak, mah ada cewek nih kayaknya. Iya, langsung. Pulangnya kan waktu itu masih di Cianjur kan. Karena pulang dari acara itu, dari acara fashion show di BSD itu, pulang ke Cianjur, besoknya langsung cerita. Nah, mama papa gimana? Nah, respon ini menarik nih. Maksudnya gini loh Bil, berarti kan baru 1 tahun, berarti usia lu 26 saat itu sorry 24 kan, ya, 24. Waktu cerita ke mama papa pasti 24. Mama papa kan pasti ngelihatnya Billy sedang naik-naiknya nih di dunia tarik suara. Billy lagi kencang-kencangnya. Loh ini anak kok malah pengen kawin gitu loh. Ada gitu gak sih dari mama papa? Tapi udah dari 3 tahun lalu sih udah sering spill pengen nikah muda. Jadi emang dari dulu emang udah niat nikah muda. Terus waktu seiring berjalannya waktu, qadarullahnya sama Allah tuh dikasih pertemanan yang ternyata udah pada nikah. Salah satunya temen akunya itu Rembayang. Ray berapa sih usianya waktu sama Dinda tuh? Sama Dinda waktu nikah 22 kalau gak salah. Dia masih lebih muda banget ya lagi. Karena emang dia seumuran sama Billy. Oh berarti sekarang sama umurnya 26 sama Billy. Tapi dia lebih gokil lagi sih. Dia umur 22 udah. Iya. 22 kan Bill. Ya kita ngerasain semua lah. 22 wah gitu loh. Kita lagi masa-masa pengen itulah main kesana kesini. Walaupun beda tarapannya ya Bill ya. Dalam artian misalkan Zona kan beda ya. Billy pun beda, tapi tetap kan hasrat anak mudanya ada aja, nggak mungkin kita pungkiri gitu loh. Nah Bill, balik lagi ke belakang. Aku lupa tahun berapa itu. Aku nge-MC di salah satu SMA yang keren banget yang ada di Cianjur, pensi, dan ketemu sama cowok putih, ganteng nih gue bilang, terus rapi. Gue kirain dia vokalis nih. Ini pasti vokalis nih gue bilang. Terus ternyata dia paling belakang, main drum bro.
Dan itu adalah Billy Joe Ava saat itu. Iya, jadi aku Bener dulunya drummer. Iya, kenapa Bill? Dan kita ketemu lagi setelah sekian tahun. Karena memang saat itu pun waktu di Semasa kita gak banyak ngobrol. Iya. Aku cuma tahu band kamu aja dan tahu ini nih, ini orang, ini anak nih. Karena waktu itu kelas berapa sih Bill lu ya? Kelas 2. Kelas 2. Nih anak sopan banget, aku bilang. Sopan banget nih, attitude-nya keren banget, aku bilang. Terus yaudah gak ketemu lagi dengan Billy Joe Ava sebagai penyanyi gitu. Sebagai penyanyi, iya. Kenapa Bill bisa jadi nyanyi? Emang suka main drum dulu? Kalau dulu iya sering main drum, seneng hobi gitu. Karena dulu waktu kecil sering diajakin sama kakak. Dulu kakak punya band juga sama temen-temennya, sering ikut, sering ngerecokin lah istilahnya. Terus kayak gitu, terus akhirnya jadi pengen belajar. Terus akhirnya otodidak deh, bisa sendiri. Tapi itu kan kelas 2 SMA, Billy masih main drum. Masih main drum. Nah, kapan mulai jadi nyanyinya? Sorry Bill, suara kamu bagus bro. Maksud aku tuh gini loh, kenapa nggak? Sorry ya, vokalis kamu dulu biasa aja nyanyinya. Masya Allah. Maksudnya, kenapa nggak Billy aja waktu itu gitu loh yang nyanyi? Nggak pede karena aku orangnya pemalu soalnya. Ya makanya aku bilang pasti bukan karena suara kamunya jelek gitu waktu itu tuh, kayak mungkin ada sesuatu hal. Ternyata kamunya malu saat itu. Iya, malu, nggak pedean. Terus sebenarnya waktu jadi drummer aja nervousnya luar biasa. Padahal cuma di belakang kan. Karena takut banyak salah-salah. Tapi waktu saat itu, tapi seiring berjalannya waktu, kenapa bisa jadi penyanyi? Waktu itu kuliah tuh, aku sempat kuliah di Bandung di salah satu universitas swasta. Tapi nggak beres. Kenapa Bel? Gara-gara nyanyi itu waktu itu. Oke. Sempet ya, dulu kan ya namanya anak remaja ya, masih muda ya, pacaran kan. Sempat pacaran dulu. Sempat pacaran lah. Oke. Terus putus, terus galau, terus akhirnya karena merasa adalah bisa nyanyi sedikit-sedikit, terus akhirnya pengen nyoba rekaman. Dan pertama rekaman di sini kok. Oh, di sini ya? Di sini. Dulu studionya sampah banget dulu. Serius? Enggak, bukan aku ngomong. Tapi sumpah dulu tuh aku, karena Zona salah satu saksi maksudnya lahirnya si Mr. Record dulu. Yeah. Dulu kan di sini kan? Iya, di sini ngadepnya ke sono kan, Bill kan gitu. Ini memang masih studio gitu. Jadi ini ruang operator segala macam. Di mana sih? Di dalam. Oh, sorry Re, aing po Re. Si Re yang punyanya langsung di situ anjir. Dulu pertama kali rekaman Mas ya, di Mr. Record. Di Mr. Record sama Risa. Sama Risa. Risa memang bajingan juga. Risa kalau bikin lagu memang Risa bahaya itu. Sih. Salah satu lagu kakak ipar dan kakak aku juga, The Moment ciptaan dia. Emang gokil. Sumpah, nanti Risa datang nanti Risa. Udah kita jadwalin Nah, tahun berapa Bill? Sorry, itu mulai nyanyi Bill? 2017 berarti. Wow. 2017 akhir. Berarti aku lama banget ya Bill, waktu itu waktu nge-MC di Semansa tuh lama banget ya. Tahun berapa ya Bill? 2015 ya, 15. Kayaknya segituan ya. 2015, kamu masih kelas 2 soalnya. Iya, segituan. 2015 udah nge-MC di Semansa tuh. Gokil ya. Iya, sekarang ketemu lagi. Iya. Kemarin nge-MC lagi di Semansa. Belum. Enggak deal waktu kemarin. Enggak deal. Sempet mau tapi ya. Sempat ada yang ngontek, cuman nggak deal. Waktunya mungkin nggak pas. Waktunya nggak pas, betul. Waktunya. Nggak, beneran waktunya. Terus mulai nyanyi. Nyaman mana? Nyanyi kah? Nyaman nyanyi sih, apalagi waktu sebelum pandemi ya, kerasa banget tuh. Dari cover ternyata bisa manggung gitu ya. Iya. Bisa manggung, bisa keliling Indonesia kasarnya gitu ya. Karena waktu pertama kali nyanyi nih, ada sedikit cerita nih ya. Boleh dong. Menarik. Jadi waktu coveran aku viral, nggak ngeh. Dulu kan di repost Indomusikgram. Indomusikgram, Vokal betul. Plus kayak gitu-gitu kayak ngaruh banget kan, banget sama buat musisi-musisi yang masih newbie kayak di masih era itu ya. Di era itu. Terus nggak ngeh kenapa followers nambah 10.000 ya setiap gitu jam. Iya, setiap jam waktu itu. Terus di scroll lagi siap ini 100 naik 100. Ini kenapa gitu, kaget awalnya kan. Terus akhirnya di titik followers 40.000 atau 80.000. Pokoknya 100.000 tuh cuman 12 jam kayaknya. Serius Bill? 12 jam. Dari berapa? Dari 8.000. Awal cover tuh 3.000-an. Waktu itu sempet ada yang repost di akun-akun kecil lah, tapi sampai 8.000 followersnya. Akhirnya
dari 8.000 itu ke 100.000 cuman beberapa jam. Gila Bil, Masya Allah ya Bil ya. Masya Allah, itu kekuatan Allah ya maksudnya. Kekuatan Allah. Cuman terus nggak nyangka aja. Nah dari situ itu kan Instagram dulu tuh yang followersnya mulai melejit. Iya. Si YouTube tuh masih inget banget cuman 300 subscriber. Wait. Ini alarm sholat Isya. Oh Masya Allah. Aku Islam ya, saya Muslim. Takutnya banyak orang yang nganggap akunya bukan Muslim gitu. Hah? Ini nggak seriusan anjir. Ini alarm Isya. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut ya. Lanjut sorry. Akhirnya dulu tuh masih inget banget 300 doang yang subscribe di YouTube. Dan setelah itu akhirnya hanya kurun waktu 2 minggu dari followers naik di Instagram nyampe 100.000 subscriber. Anjir, gokil ya Bil ya. Dulu aku nah dari situ mulai ketemu teman-teman musisi cover juga kayak salah satunya Lutfi Aulia, terus Petrus Mahendra dan lain-lain. Sempet nanya tuh kayak kenapa bisa cepet banget katanya. Mereka nanya ke lu Bil. Dan Billy jawabannya gimana? Nggak tahu, bingung karena nggak tahu juga, maksudnya emang di luar kendali kita kan itu. Tapi sorry Bill, tapi Billy saat itu gini, nge-manage kah? Kita ada strategi dari tim Billy atau memang lempar aja yuk gitu? Ngalir aja sih, ngalir aja terus tiba-tiba yang kayak dari situlah muncul undang-undangan manggung. Yang lebih nggak nyangkanya lagi itu sih, soalnya waktu itu followers udah 100.000 di Instagram dan di YouTube waktu itu belum 100.000 sih, masih 60.000-an aku masih ingat. 60.000 banyak ya. tapi belum yang dari situ tuh, dari 60.000 aku masih ingat banget, cepet banget dari 60.000 sampai 200.000 cepet banget. Nah kan? Iya cepet banget, Masya Allah, kata ya Allah kok bisa. Tapi Bil, gitu, manggung paling jauh di mana Bil? Kendari. Dan itu pertama kali manggung banget. Ketar dulu. Pertama kali banget manggung malah yang jauh. Kendari. Iya. Saat itu bawa tim kah atau gimana? Bawa tim, terus yang kayak Billy waktu itu ngerasa gue siapa gitu ya. Gak ada yang kenal, gak ada yang ngeh juga siapa. Terus pas di sana dengan dalam keadaan kucel yang ibaratnya apa ya? Kalau bahasa belum prepare, turun dari pesawat masih bener-bener kayak bangun tidur banget karena kan ngantuk ya waktu itu, pesawat pagi nggak salah. Nyampe di sana dijemput panitia, ya cuek aja, nggak cuci muka dulu, ke toilet atau segalanya gitu ya. Karena memang itu pertama kali manggung. Dan Billy sebagai penyanyi gitu. Iya, sebagai penyanyi, dulunya kan drummer ya. Udah nggak ada yang kenal lagian siapa sih gitu waktu itu rasanya. Tiba-tiba pas di bandara, keluar dari bandara Kendari, tiba-tiba kayak orang udah bawa banner. Serius Bill? Serius. Kamu bener-bener gak nyangka? Gak nyangka banget. Terus ada yang bawa bunga, ada yang bawa oleh-oleh, coklat, dan lain-lain. Serius. Sampai kayak, tapi sorry, mereka suka DM gitu gak sih sebelumnya? Kayak misalkan aku ke Kendari ya, kata Billy, terus DM-in, Kak ke Kendari nanti di mana bla bla bla. Ada gitu nggak? Akunya dulu belum belum seinteraksi kayak gitu sama followers. Jadi kayak ke Kendari ya cuman nge-share pamflet aja waktu itu. Udah nggak tahu tuh kayak misalkan rame atau enggak. Tapi banyak kan yang DM kan. Bahkan ekspektasinya aja paling ya waktu itu ya ngerasanya paling sepi, nggak ada yang nonton gitu. Dan nyatanya berapa tuh? Satu mall penuh. Serius Bill? Demi Allah ada fotonya di Instagram, sumpah. Dan masih ada mereka sampai sekarang. Manggil nama kamu. Manggil nama aku, terus sampai waktu itu sempet kayak terharu mau naik panggung karena nggak nyangka emang sebanyak ini ya. Terus akhirnya bener-bener nyanyi, dan waktu itu untungnya cuma ngobrol, nyanyi 2 lagu atau 3 lagu ya kalau nggak salah. Dan dikit banget Bil? Iya, karena waktu itu diundangnya sebenarnya bukan buat nyanyi. Diundang buat kayak ngobrol gitu. Serius Bil? Serius di dalam mall apa ya, aku lupa, pokoknya kayak Ramayana gitu, tapi rame banget. Seru ya Bil ya? Seru banget. Nah, kita satu panggung lagi di salah satu SMK di Cianjur saat itu. Dan aku naik ke panggung, terus di belakang banget tuh lihat, anjing, auranya memang beda Bil. Auranya gini loh, aura bintang itu, aura seorang penyanyi itu nggak bisa dibikin gitu loh. Ini menurut aku ya, tapi sorry ya teman-teman kalau salah, kalau beda jangan marah gitu loh. Menurut aku aura itu nggak bisa dibangun. Kayak misalkan nih,
kenapa ya si ini kok jadi vokalis band ini ya? Padahal secara suara basisnya lebih bagus misalnya Bil ya. Lebih bagus gitu loh. Tapi pas si basisnya nyoba jadi penyanyi, nyoba nyanyi masih di band tersebut, beda auranya. Dan itu ada di Billy saat itu. Dan anjir perempuan-perempuan gitu loh. Iya. Kita sampai maghrib tau gak? Iya, kita sempat ke-break sama maghrib kan. Iya, gila loh waktu itu break maghrib dan stop dulu. Tapi penonton tetap pengen lu main. Bener loh. Itu jadi bukan arranger, tim aku. Dia tuh emang orang sound, bukan orang sound, orang belakang layar lah. Di event-event Cianjur. Dia di Jarum kerjanya. Adalah salah satu orang. Terus akhirnya ngomong, katanya kalau di Cianjur gak mungkin kalau misalkan break dulu penonton masih stay. Dia ngomong kayak gitu. Kalau event di Cianjur apalagi kayak misalkan ya bukan penyanyi besar gitu kayak Rizky Febian dan lain-lain kalau sekarang gitu nggak akan kayaknya udah ini aja bakalan balik. Bahkan waktu itu manajer sendiri waktu itu kan Parangga ya waktu itu. Iya benar sih Parangga kan waktu itu ngotot ke panitia nggak bisa di break dulu nih, lanjut aja sampai beres. Iya Parangga ngomong juga ke aku kan ini nggak bisa John gitu. Ini gimana nih gitu kan. Wah, orang tuh apal gitu kan panitia. Kita mah ngikutin instruksi aja aku bilang. Akhirnya gitu. pas panitia ngobrol ke tim kita waktu itu ya akhirnya di ACC. Dan nyatanya gila ya Billy. Nunggu dong padahal lagi hujan ya. Iya, hujan loh itu. Gila loh sumpah. So, Billy waktu itu tapi panggungan di Cianjur itu udah panggungan keberapa sih, tapi sebenarnya jujur dari semua panggungan yang di luar ngerasa rame, heboh dan penonton banyak, lebih bangga nyanyi di kota sendiri. Kenapa Bill? Karena lebih dapat aja feel-nya, karena apa ya? Ternyata kita selain dikenal di kota orang, di kota sendiri dihargain. Itu. Nah, karena kan ada beberapa band nih, ada teman-teman aku nih, bukan Billy ya. Kalau Billy kan malah aku kaget nih jawaban Billy. Aku senang banget aku dihargain banget nih sama Cianjur. Karena ada beberapa band juga yang mungkin merasa dia malah tidak dihargain di Cianjur gitu loh. Karena aku sih kurang senang juga ya Billy ya, kayak appreciate dari kita nih dari Cianjur untuk teman-teman musisi nih yang udah kemana-mana, terus pas datang main di Cianjur hargana tong tarik teuing atuh gitu loh. Maksud aku tuh harusnya kan nggak gitu ya Bill ya. Karena kan misalnya nih Billy nih, ya bisa aja Billy dikurangin harganya, tapi kan Billy nggak sendiri. Iya benar. Billy itu ada tim di belakangnya bro gitu loh. Maksud aku tuh jangan gitu. Kalau Billy-nya sendiri mah pasti aman. Aman. Gue yakin Billy pasti aman, santai kok gitu loh. Cuman kan ada tim, ada manajemen, ada rules yang memang harus dikerjain gitu loh. Betul. Dan kadang-kadang orang sini mungkin ya beberapa yang tidak mengerti hal itu gitu loh. Ada sempet sih kayak gitu, cuman buat Billy nggak jadi masalah sih sebenarnya. Bahkan waktu itu sempet manajer waktu itu ya sempet bilang ya misalkan rate segini, ada tawaran di tempat lain di daerah Cianjur juga, Bill turunin lah. Billy tetap oke, ya nggak apa-apa. Serius karena ngerasa ya ini rumah aku dilerin di sini. Maksudnya lebih bangga di sini loh gitu. Keren. Serius, ini gak peres ya, tapi bener deh. Gak Will, gue dari pertama kali ketemu sama Billy, gue udah ini anak attitude-nya bagus. Amin ya Allah. Serius, ini anak attitude-nya bagus nih, main drum, sopan gitu, terus ada gestur kayak punten gitu kan. Kalau orang Sunda tuh, anak bagus banget nih attitude-nya nih gitu. Dan di saat Billy saat itu berada di titik yang menurut aku bagus banget, Billy ketemu aku masih nyapa banget gitu loh. Bahkan aku tuh gak ngeluh Bill. Jadi Billy tuh seneng banget main bola. Bener gak Bill? Iya seneng banget. Itu salah satu hobi atau memang hobi utama atau gimana? Dulu sebenarnya pengennya cita-cita jadi pemain bola. Pasti semua. Iya. Semua anak-anak kecil dulu tuh sampai ikutan SSB tuh. Wah, di sekolah sepak bola yang di Gadung. Raider ya? Raider. Sama si Om Jin ya? Iya. Anjir si Om Jin masih ayat tuh. Untuk kecil tuh umur berapa ya? Ikut SSB karena memang pengen jadi pemain bola. Tapi memang kamu bagus main bolanya. Serius kita kan tapi pernah waktu itu kan hobi ya. Hobi. Aku kaget jadi di lapang bola. Terus Ajona siapa aku bilang gitu. Lo si Billy malah main. Aku baru tahu kamu suka main bola. Iya. Karena secara looksnya nggak kelihatan lu sporty banget. Bukan berarti nggak sporty, maksudnya kayaknya nggak suka main bola deh, nggak suka olahraga deh kayaknya komputeran nih anak gitu loh. Aku tak dulu nyangkanya gitu Billy tuh. Ternyata wah sportmanship banget gitu. Iya seneng lari. Serius tapi, Bill? Setelah menikah bener ya kerasa agak-agak malas. Mantap kan?
Sebenarnya bukan males, Bil. Iya. Istri kamu itu bagus ngelayanin kamu dalam yang positif ya, maksudnya nyaman ya. bikin nyaman. Akhirnya kamu daripada capek gitu kan, akhirnya udah nyaman sama istri aja. Tapi gitu sekarang lagi dimulai lagi karena akhirnya ketambah di Bintaro nih. Alhamdulillah jadwal main bolanya malam. Terus ACC nggak istri? ACC. Dengan syarat? Dengan nggak ada syarat apa karena ikut. Nggak ikut. Oh, nggak ikut. Jadi aku sama teman aku juga main bolanya kadang bareng berangkat. Oke. Jadi istri di rumah teman sama istrinya. Oh, bagus. Gitu. Tapi Bil, sekarang masih nyanyi kah? Masih, baru upload cover hari ini. Oh, baru upload. Tapi di ini doang, di Reels doang. Di Instagram dulu. Tapi jujur di YouTube sekarang karena waktunya jarang pulang ke sini karena rekaman kan Billy di sini kan di Cianjur. Kenapa harus di Cianjur? Nggak harus di Cianjur sih sebenarnya, tapi jujur di Jakarta itu masih nyari-nyari arranger masih susah. Oh iya sorry. Berarti Billy masih percaya sama tim yang ada di Cianjur aja. Bukan berarti yang di sana gimana-gimana. Belum ketemu aja yang di Bintaro gitu. Tapi insya Allah lagi mau buat project kayaknya. Mau single lagi udah 2 tahun ternyata nggak keras. Udah 3 tahun nggak bikin single. Iya. Dan mudah-mudahan secepatnya ya Bil ya. Target kapan? Insya Allah atau rencana deh? Ya 2024 pertengahan lah kayaknya. Mudah-mudahan ya setelah Ramadan ya. Nah Bil, berarti selain nyanyi, tadi kita ngobrol di luar, kamu ngobrolin soal banyak dengar kajian, dengar atau lihat kajian atau datang ke satu kajian yang memang saat ini lagi hype banget atau mungkin akan hype tentang hari akhir. Jujur Bil, tadi merinding banget gitu loh Bil. Ceritain kenapa bisa tertarik ke hal-hal seperti itu? Dari dulu sebenarnya Bil emang suka sama kajian-kajian akhir zaman. Dari 2018. Ya. Kenapa Bil? Nggak tahu, seneng aja. Kalau sebelum tidur tuh sering dengerin. Terus kalau Billy itu tipikal orang yang kalau ngedengerin masuk ke otak gitu. Oh, jadi nanti hafal besoknya. Kalau ditanya ada yang masuk gitu. Jadi bukan tipikal yang baca sebenarnya kalau Billy itu. Jadi tipikal ngedengerin. I see. Jadi kalau misalkan ngedengerin sesuatu, pengen hafal sesuatu, pasti dengerin setiap mau tidur. Dan akhirnya dari dulu sampai sekarang seneng sama pembahasan akhir zaman. Kenapa Bil? Maksudnya kan kalau aku tuh ngeri banget ya. Maksudnya aku pernah Bil, bener aku pernah dengar kajian itu. Anjir kok serem ya. Jadi udah skip gitu. Kalau Billy sih berprinsip gini ya, kita kan emang nyatanya emang hidup di akhir zaman. Betul. Terus tuh kan anjing serem. Kok jadi serem ya makin kesini pembahasan. Pembahasannya ya dari santai flashback masa lalu ujuk-ujuk kiamat gitu loh hari akhir. Iya nggak, bener kan kiamat kan bahasnya gitu. Kalau Billy sih berprinsip karena gini sih. Kalau misalkan kita, Billy awalnya takut, jujur. Takut belum kuat iman lah gitu. Maksudnya bekal belum cukup. Tapi seiring berjalannya waktu setelah dipikir-pikir, kita kalau takut terus, kalau misalkan peristiwa ini datang misalkan kita menyelamatin dirinya gimana? Iya, nggak bisa. Kalau Billy berpikirnya gitu, dan sebenarnya Rasul juga ngasih tahu cara-caranya buat selamat. Contoh kan, misalkan fenomena kiamat pertama tuh dukhon kan. Dukhon tuh angin ya? Kabut tebal. Oh, kabut tebal. Kabut tebal yang menyelimuti bumi 40 hari 40 malam. Nah itu Rasul jelasin juga cara nyelamatin. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba misalkan, besok nggak ada matahari, besok malam gelap, besoknya gelap lagi, tiba-tiba dar gitu, bencana itu muncul. Terus kita bingung nyelamatin. Nah itu kalau Billy awalnya awarenya ke situ langsung. Jadi kayak nanti nyelamatinnya gimana? Taunya ada caranya. Terus Dajjal muncul, gimana kita cara nanti selamatin Dajjal? Emang bang satu Dajjal tuh ya. Aku kalau denger Dajjal ya jujur aja kayak sekarang tuh kayak menerka-nerka banget gitu loh. Anjing bangetnya kumahanya gitu terus atau nah itu gimana dijelasin juga sama Rasul, ada kan, di konten gitu. Billy udah dibahas tuh. Ternyata taruh dulu Bil. Gue stop dulu. Billy bahas juga konten tersebut. Jadi Billy selain nyanyi bahas konten itu akhir juga zaman, di Reels sama di TikTok. Oke, Reels Instagramnya Billy dan juga TikToknya Billy. Kalau TikTok apa namanya? Billy Ishal Journey. Sama istri soalnya. Oh, sama istri. Bagi 2 ya. Iya, bagi 2. Hasilnya bagi 2 sama istri ya. Billy Ishal Journey. Memang ini ada kereta api, nggak apa-apa. Nggak apa.
emang gitu loh Bil. Gue sering banget kayak lagi syuting terus ada kereta api, tapi emang natural ya. Kita lagi podcast Train to Busan kayaknya. Tapi seru itu film tuh. Iya. Jangan ke film, lanjut lah. Lanjut. Ada bahas konten-konten tersebut di Instagramnya Di Instagram Billy. Sampai kayak fisiknya, cirinya, kayak misalkan cirinya dari Dajjal kayak apa, ciri nanti kemunculan Imam Mahdi kayak apa. Itu dibahas. Kenapa Bill? Apakah tiba-tiba tertarik ataukah memang setelah menikah dengan istri memang akhirnya tertarik dari dulu sebenarnya? Cuman saat-saat ini ya Billy waktu itu sempat konsul sama beberapa ustadz juga karena kan Billy sebenarnya bukan basic yang berpendidikan seperti ustadz-ustadz di luar sana yang benar-benar basically dia punya gelarnya atau pesantren lah misalnya. Billy nggak ke situ. Iya nggak ke situ, tapi sebelum itu Billy lihat di TikTok orang juga banyak kok yang menyampaikan asalkan itu benar. Iya, asalkan boleh dong. Iya, maksudnya asalkan itu penyampaiannya nggak dibuat-buat. Betul. Terus akhirnya sempat konsul juga sama beberapa ustadz. Billy punya pengetahuan ini nih, kalau misalkan Billy share buat teman-teman dan edukasi buat followers itu gimana ya? Dengan bahasanya Billy, dengan caranya Billy. Iya, dengan cara sendiri kayak gitu. Oh, boleh aman, zaman sekarang udah share aja kebaikan. Ada yang sempet jawab kayak gini. Kita sekarang maksiat aja sering diposting-posting gak malu, masa kebaikan gak mau diposting. Iya, bener sih, Masya Allah langsung merinding. Bener sumpah denger kayak gitu. Masa lihat yang maksiat pacaran itu maksiat katanya gitu. Tapi kenapa dipamerin malah jadi kebanggaan. Jangan pacaran, menikah langsung ya. Kayak bukan itu, setiap orang berisinya beda-beda. Cuman maksudnya bukan menyalahkan pacarnya juga di sini, tapi kan maksudnya Billy nggak gitu teman-teman. Cuman kayak gitu. Kalau memang ada langkah yang lebih baik, mending yang lebih baik. Cuman gitu. Billy tidak pernah mengdiskreditkan sedikit pun. Enggak aman-aman ya Billy. Dulunya juga pacaran kok. Billy pacaran, aku juga pacaran. Ray pacar. Oh, Ray Ta'aruf. Ya, 8 tahun. Bercanda pacaran ya dia. Ya, jadi maksudnya enggak ada yang salah maksudnya. Ya, enggak ada yang salah, intinya setiap orang punya prinsip masing-masing. Betul, punya pola pikirnya. Punya pilihan masing-masing. Betul, itu bijaksananya Bill. Maksudnya ada pilihannya sendiri-sendiri. Jadi Billy nggak memaksa di konten tersebut juga. Cuman ya kamu juga nggak boleh melarang Billy untuk nge-share hal-hal yang baik. Iya, tapi aku setuju Bill. Kayak aku kan susah masuk ya. Maksudnya dalam artian aku tuh harus sama orang yang logikanya bagus gitu loh. Makanya aku sama Ustadz Habib Jafar, sama Ustadz Adi Hidayat, sama Ustadz Dasat Latif, sama Abdul Somad. Nah itu masuk tuh. Masuk banget. Tapi kalau sama yang lain terkadang nggak semua kajian mereka nggak masuk. Terkadang kayak enggak, aku boleh kok kayak gitu. Misalkan kayak musik haram nih gitu. Si anjing gitu loh. Maksudnya aing menang duit tidinya gitu loh. Kadang-kadang ada egonya aku, setannya aku. Tapi kan ternyata ada juga kayak ada beberapa mazhab yang memang enggak kok itu enggak haram gitu. Jadi mungkin dari beberapa sudut pandang aja berbeda-beda. Iya benar. Gitu. Tapi kadangnya kalau Billy berpikiran gini sih, kadang ya ustadz yang misalkan yang nggak masuk ke kita nih sekarang itu kalau menurut Billy sih belum, kayaknya nanti suatu saat kayaknya bakal sih, kayaknya kayak ustadz beberapa yang sunnah misalkan di Indonesia ya, kayak Ustadz Nuzul, Ustadz Khalid Basalamah itu kan benar-benar sunnah kan, itu luar biasa banget ilmunya. Kalau Khalid aku masuk. Ya aku tadi soalnya gak sebutin terbaik itu salah satu yang terbaik. Tapi itu benar-benar sunnah. Beliau cuman sampai dalam banget ya. Dalam banget. Beliau tuh sampai otak akunya gak nyampe Bil. Iya, kita belum ke situ kayaknya. Tapi suatu saat kayaknya bisa jadi. Karena kan segala sesuatu yang baik. Jadi bukan berarti jelek ya, maaf ya, bukan berarti jelek. Maksudnya kayak aku kayaknya harus dengan bahasa yang lebih simpel aja untuk sekarang gitu loh. Kayak Habib Jafar kan ngobrolnya. Kalau Ustadz Hanan itu simpel tuh bagus. Hanan Ataki ya? Iya, Hanan Ataki. Gila, tuh Ustadz Hanan ya kalau udah kajian itu audiens lari-lari loh. Iya, pengen paling depan loh. Kebeneran istri kemarin baru jadi MC-nya di acara di event beliau. Bandung. Di Jakarta. Oh Jakarta. Temanku kemarin ngajakin, John, Bandung, John, Hanan tanggal sekian ayaan. belum jodohnya. Tapi aku lihat fenomenanya. Tapi jujur Bil, aku seneng Bil. Maksudnya seneng tuh kan ada aja yang nyinyir ya. Ini kenapa sih? Kebanyakannya cewek-cewek yang yang pada berebut ke depan. Loh, lu datang nggak? Aku pengen banget Bil ngomong ke orang itu. Anda datang nggak gitu loh.
kalau Anda nggak datang ke hal yang baik, ya udah diem gitu loh, Bill. Iya. Lu tuh orang mau baik aja diomongin, Iya, apalagi bener, salah gitu. Bener. Itu perempuan apa sih, ahwat apa? Akhwat. Ahwat kalau perempuan ya. Ahwat itu kan pakai busana yang bener gitu, Bill. Berkerudung, bahkan nggak ada yang ngetat gitu loh. Terus lari-lari memang niatnya pengen paling depan untuk dapetin view ataupun suara yang paling bagus gitu loh. Biar dia dapat ilmunya masuk. Betul. Yang gitu kayak loh. gitu aja masih dicela ya. Iya, tolol gitu loh. Mending yang ngomong gitu kan, gitu loh. Maksudnya nggak gitu, nggak jangan gitulah gitu loh. Ini ada nih teman kita cewek berkerudung. Tumben berkerudung, si anjing. Maksud aku tuh nggak boleh gitu, gitu. Aku tuh jujur bilang, aku kesel. Aku kalau ada, pakai gamis nih, aku selalu bilang gini, sumpah demi Allah kamu lebih cantik pakai gini, aku bilang gitu. Itu karena kita harus support gitu. Iya benar. Karena yang datang tadi tuh balik lagi ke yang tadi, yang nyinyir juga belum tentu dikasih kesempatan sama Allah buat datang. Karena bener gak sih? Kayak misalkan orang yang lari-lari itu berarti masih dikasih kesempatan buat lebih baik sama Allah, buat aku aja yang nggak nyinyir belum dikasih kesempatan ke kajiannya Ustadz Hanan, bener nggak? Bener. Dan gila nih orang, aku bilang. Dan aku senang, maksudnya senang gini. Di saat kita mengidolakan seseorang, taruhlah Raisa misalkan, Afgan, kita lari-lari panggung di satu festival gitu kan. Kok yang ini yang soleh? Bukan berarti ini nggak soleh ya, maksudnya. Ini kan nyanyi. Ini kajian gitu loh, ceramah gitu loh. Kok kita nggak samain aja gitu loh, ambience dan semangat kitanya gitu loh. Iya benar-benar. Dan aku berarti harus ngajak ke teman-teman penontonnya Mr. Record Podcast dan juga follower aku untuk segera follow, yang belum follow Instagramnya Billy harus follow Instagramnya Billy karena ada konten baru tentang kajian-kajian tentang akhir zaman. Gua malah belum riset, aku belum lihat Instagram kamu lagi, Bill. Sorry, Bill. Nanti kita cek. Jadi silakan segera TikToknya Billy Ishel Journey. Nah, silakan di follow juga TikToknya Billy. Bill, harapan untuk 2024. Harapan buat 2024 semoga yang pertama selalu istiqomah. Amin. Itu susah banget. Bener, karena namanya manusia imannya naik turun pasti. Yes. Istiqomah, terus mudah-mudahan dipermudah apapun urusan dan pekerjaan, diberikan keberkahan. Intinya karir semakin meroket. Amin. Berarti istri diajak terus dong. Iya pasti, insyaallah. Dalam berarti Billy tidak menghalangi Ishel untuk. Enggak, Billy tipikal orang yang bukan melarang-larang. Bahkan kalau misalkan itu kebaikan ya sok mangga gitu. Gitu. Selagi itu positif ya sok mangga. Tapi kalau misalkan banyak madorotnya enggak. Ya, masih dalam tata aturan secara agama ya, Bill ya. Oke. Luar biasa Billy, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, Bill. Terima kasih banyak. Aku senang banget Billy bisa nyempetin waktu datang lagi ke Cianjur. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Billy dong, Ray. Tepuk tangan, Ray. Thank you Billy dan juga Isya, thank you. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi di momen yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita nanti bisa satu kajian ya, Bill. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Dan juga nanti kita bakal ketemu lagi di episode-episode yang lain dan juga bersama bintang tamu yang lain. Jana undur pamit dan juga Billy undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.